Dengar, Itu Michael Let's Rock, dengar. Ketika Musa diutus oleh Elohim, apakah Musa itu setaraf sederajat dengan Elohim? Kan? Kan? nggak ada setara itu. Gini bro, Dia bilang saya punya bahasa Indonesia. Elohim Itu begini. Makanya aku bilang sama itu, kalau pertanyaan itu mana Juma. Juma, kau jawab. mana Juma? Apakah ketika Makanya Musa saya tanya. diutus, dengar. Ketika Bang Suang intip. Apa? Ketika Jangan ketawa, Elohim, kawan. dengarkan dulu Michael. Elohim mengutus Musa. Apakah Musa derajatnya sama dengan Elohim? Oh, sekarang cerita tentang Musa ini ya, cerita tentang Musa. Oh, iya, baik. Saya jawab. Itu Bang Zuma. Kau jawab dulu, sama tidak? Ini enggak, ini Bang Juma sempit kali apanya pemikirannya, aku tengok tadi. Yang kalian ulat bahas bulu, dalam kau ngomong ayat apa? itu? Dalam hal Bapak diutus dengan ayah kayak gitu. Sempit kali Apa? otaknya. Apa? Sempit kali otak Bang Juma. Tapi seorang apologet, masa untuk menarasikan itu terbang kemana-mana? Apa sih? Yang kau bahas sama Medan juga tadi. Apa? Sih? Kau naik Apa ke sini tadi? ngapain? Enggak. Kau kayak Ayat Alkitab. kau Enggak, kayak gini. waria lagi haid, ngapain kau? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Sekarang Iya, apa kenapa? tujuanmu? Sekarang tujuanmu membuka room ini apa? Tujuanku untuk memberikan edukasi kepada saudaraku Kristen agar mereka sehat, Edukasi di bidang apa sekarang? supaya saudaraku bisa membedakan antara anak Maria dengan apa yang mereka sembah di gereja. Maksudnya anak Maria dengan apa? Ya kami menyembah anak Maria yang telah lahir menjadi firman. Emangnya apa urusannya? Kan Yang ada datanya, ada dalilnya. Bukan asal disembah gitu aja. Sesuai dengan fakta dong. I- Bukan asal-asalan. yang kamu bukan sembah sembarangan. itu, yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Itu narasimu, itu Juma, narasimu. Sekarang Itu kayu ini Bible apa yang judul? mengatakan. Ikut Nabi, ikut Kristus yang mana kau bilang ini? Apa ini maksudmu ini? Sekarang kami Itu ikut. beda. Yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Kok jadi Itu kau yang Kristus. tahu Juma? Kok jadi pula kau Karena yang kan saya tahu? baca Bible. Kau yang mendirikan agama Kristen. Saya Kutanya kan lu, baca kau yang Bible. mendirikan agama Kristen. Saya kan Kalau baca kau mau Bible. bangun sesuai narasimu, ya boleh. Saya kan Itu baca Bible, narasimu kawan. tidak masuk sama kami. Percaya enggak kalau Yesus meminta muridnya waspada kepada Kristus? Iya, benar itu benar. Nah, itu berarti ada Kristus gini, palsu. Cuman Berarti ada Kristus palsu. kami ikut Kristus, tahu kau Kristus yang mana kau bilang kan? Jadi kalau kami ikut Kristus yang menyatakan bahwa dirinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah Kristus yang Ini kami dia, ikuti, kena Juma. dia di sini. Kena Itu yang dia kami di sini, ikuti, kena. Juma. Biar tahu kau, Coba, Juma, itu coba. ada sesuai dalil. Coba, Jangan kau saudara, tadi. coba kamu tunjuk. Coba saudara, kamu tunjukkan kepada saya di mana anak Maria menerima kuasa. Coba. Ya, kucluk. Itulah aku bilang tadi, bahasa Indonesia Di mana? Di mana? Di mana? Coba, di mana? Di mana anak Sesuai Maria perintah. menerima kuasa? Ingat. Yohanes 17 nomor Kau jangan 8, gitu. Di mana kau segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Ada enggak firman yang telah disampaikan Yesus sebelum penyaliban terjadi, bahwa kepadanya telah diberi kuasa? Ada enggak? Gini Kak Juma, sekarang di bidang apapun, ini. Justru Yesus mengatakan Kau di di bidang dalam mana, Matius Juma? dengan Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli. Iya gini Juma. Kesaksian Yesus kesaksian Yesus terhadap dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa akulah utusan. Paham? Udah Paham bisa sampai jawab. situ? Bisa Nah, jawab. sekarang kau 4 rakaat bentar ya Bang. Ya, Bisa aku jawab sekarang enggak? kamu tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di Iya. mana Yesus sebelum penyaliban mengatakan kepadaku telah diberi kuasa.
Iya, bisa ku Silakan. jawab enggak? Nah, Bisa ku silakan. jawab enggak? Silakan, silakan. Bisa ku jawab enggak? Iya, Gini, silakan. tahu kan wawasannya luas enggak itu tentang bahasa Indonesia? Luas ya wawasannya ya. Jadi pertama kita ini bilang di sini kan Yesus sudah mengatakan kepadaku telah diberikan segala kekuasa surga dan bumi. Itu Berarti bukan segala ucapan sesuatu. Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Dengar dulu, ya ampun, dengar dulu gimana? Yang saya minta ucapan Yesus, dengar. Iya, biar saya Yang saya tunjukkan. minta ucapan Yesus sebelum masuk ke kubur. Saya tunjukkan dulu, Juma. Sebelum ada proses penyaliban terjadi di mana Yesus mengatakan kepadaku Iya. telah diberi kuasa. Mau Silakan. saya tunjukkan Juma ini kan sekarang yang engkau ragukan tentang kuasa Tuhan Yesus kan? Biar saya tunjukkan Juma. Di sini dia udah berkata, udah. Tadi kan udah aku bilang samamu apa katanya di Matius 28 ayat 18. Jadi setelah dia udah berkata, dia membuktikan perkataannya Juma. Makanya jangan Iya, pau. karena iblis itu dengar gantian. Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya datang, tunjukkan nggak bisa. kata-katamu katanya, tunjukkan kata-katamu katanya. Di Oke. sini Yesus menunjukkan Oke. segala apa yang Oke. dibilang. Oke, sekarang begini. Yesus selama dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Tuhan memberikan kuasa kepadaku, tidak pernah. Dia malah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kemudian dengar, iblis datang. Aku ini Juma bicara sesuai dalil di Matius 28. Mana dalilnya? Saya minta Apa yang mau dalilnya. kau bantah di sini Juma? Mana dalilnya? Saya minta Apa yang dalil. kau bantah di sini? Sebelum penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepada Udah telah saya diberi bilang kuasa. Juma. Di Matius 28 ayat 18 dia sudah berkata Itu setelah "Kepadaku penyaliban, segala weh. kuasa di bumi dan di sorga." Habis dia mengatakan itu- begitu, dia membuktikan itu setelah perkataannya Juma. penyaliban. Bukan omongan Kerangka doyong. berpikirmu lemah, kawan. Perpikiranmu yang lemah, Sebelum- wawasanmu nggak luas Juma. Bisa kutes kau. Dengarkan saya. Ada wawasanmu. Boleh kau dengar saya dulu. Ya, Otakmu jadi gini. dibelah dua itu Juma. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 Makanya anak 8. Medan kau jangan lembek-lembek, jangan dibijak-bijak kau anak Medan. Ini si Segala Juma firman harus yang jual engkau balik nih. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Berarti semua ucapan yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan. Dan di antara ucapan-ucapan itu tidak ada Yesus pernah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, enggak ada. Malah dia mengatakan segala kuasa yang kuperlihatkan di tengah-tengah kalian ini itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan. Kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Itu kata Petrus. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus tidak mengisahkan apa-apa. Apa yang dilakukan itu bukan dia, tapi Bapa yang mengutusnya yang melakukannya melalui perantaraan dia. Nah, di Matius 4, Lukas 4, Yesus dicobai sama iblis. Iblis berkata apa? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, jika engkau menyembahku, maka aku akan memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Iblisnya mundur. Baca nomor 13-nya. Iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu dalil berbunyi seperti itu. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus karena tidak berhasil, lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, setelah ada penyaliban, iblisnya kemudian menjadikan waktu itu adalah waktu yang tepat. Makanya ketika dia keluar dari kubur, orang yang keluar dari kubur, orang yang dikutuk oleh Elohim itu berkata apa? Kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa di langit dan di bumi? Dan siapa orang yang diberi kuasa ini? Bukankah tadi Yesus menolaknya? Aku tidak mau. Apa kata iblis? Aku memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi ketika ada orang yang dikutuk Elohim mati, lalu disalibkan, dikuburkan kemudian, iblisnya bereaksi di sana. Iblisnya masuk. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31? Kata Yesus apa? Iblis datang, dunia telah dihukum, iblis datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, dan iblis kemudian telah dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur, lantas kemudian dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang telah memberi kuasanya dan siapa yang menerima kuasa? Yohanes 6 nomor 70.
Aku Yesus memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang memberi kuasa? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Di mana tertulis bahwa iblis adalah penguasa dunia? Yohanes 12 nomor 31. Jadi Berarti yang memberikan kuasa kepada orang yang dikutuk Elohim ini siapa? Iblis. jadi gini, Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Orang yang sudah dijadikan jasadnya sebagai Kristus oleh siapa? Oleh iblis. jadi gimana? Dia udah menyatakan dirinya Tuhan. Jadi itu nggak sah. Itu yang dibaca di Petrus waktunya khutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan Tuhan dan menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi angkatan jahat. Makanya kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Ya anak manusia. Itu tanda untuk siapa kebangkitan hari ketiga? Untuk angkatan orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Berarti yang percaya penyaliban dan percaya kebangkitan adalah angkatan jahat. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang ada adalah diserupakan bagi mereka. Mau bukti? Markus 16 nomor 12. Markus menulis apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengaku ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, kata Yesus, ada Yesus yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Jadi memang berat. Nah, untuk mencapai kepada puncak ini, pengetahuan ini, orang-orang Kristen harus kudu menggunakan akal. Jangan doktrin gereja. Tanggalkan dulu doktrinnya, pelajari Bible pelan-pelan. Karena kalau hanya seperti tadi Mikael, itu hanya semangat saja, semangat berapi-api. Wah, mana si Suma, aku ajarkan. Tapi giliran diperhadapkan dengan data, error jadinya. Ya kan? Jadinya dia nampak kelas 3. Mending kayak anak Medan, mendengarkan meskipun ada lucu-lucunya sedikit, tapi kan mendengarkan, membantah pun ketika dikasih dalil diam. Daripada nah, giliran dikasih data, sama seperti tikus dikasih batu tawas. Begitu saudara. Semua dosa-dosanya dan akan dibukakan sebuah lembaran baru, dan dia akan kembali ke dalam keadaan fitrah. Makanya dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu fitrah alal fitrah. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, maka dia kembali seperti bayi yang baru terlahir, yaitu dalam keadaan suci. Dan yang kedua adalah ketika seseorang mengucapkan dan meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, itu maka Allah menjanjikan jannah untuk mereka. Seperti tertulis di dalam, pertama di dalam surah Fussilat di ayat ke-30 sampai 31. Di sana dikatakan kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah fastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka Allah akan menjanjikan jannah bil jannah untuk kalian. Allah mengatakan bil jannah kuntum tu'adun. Yang kedua, bukan hanya sebatas ketika mengikrarkan saja. Ketika di alam kubur dia meninggal dan dia mengikuti suri teladan, dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan
siapa yang mengikuti sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah suri tauladan. Jikalau engkau mengikutinya, maka engkau akan selamat. Yang kedua adalah di dalam surah Ali Imran di ayat 31. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan, jika engkau mengikuti ajaran suri tauladanmu, yaitu baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan menggugurkan segala dosa-dosamu. Yang kedua, begitu juga dengan kematian. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, maka Allah bukan hanya menjanjikan rasa kegembiraan di dunia saja, melainkan Allah menjanjikan rasa kegembiraan di alam barzah. Teman-teman bisa melihat di dalam surah Ar-Rum di ayat ke-11 sampai di ayat 15. Allah menjanjikan dan Allah mengatakan bahwasanya di dalam surah An-Nisa ayat 78, janganlah engkau takut, sesungguhnya kematian itu sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebuah malapetaka bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Ali Imran ditegaskan, wala tumutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Bahkan di dalam surah Al-Hijr di ayat kedua, Allah mengatakan, sungguh mereka akan menyesal orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah mengatakan dengan tegas, "Rabbana yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin." Allah mengatakan dengan tegas. Bahkan Allah menjanjikan, bukan hanya bidadari yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Zalzaliyah dan di dalam surah Ar-Rum. Allah mengatakan dengan tegas, bukan hanya sebagai bidadari yang untuk menyenangkan kita. Dan Allah menjanjikan, aku ada catat satu surah. Nih ya, kita buka dalam surah Al-Ankabut di ayat 58 dan di dalam surah Ar-Rum di ayat 15. Allah menjanjikan kebahagiaan untuk orang-orang yang menuhankan Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Dan Allah sangat marah untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bahkan Allah mengatakan, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mempersekutukan dan mengatakan Allah salah satu daripada yang ketiga. Mungkin itu saja Bang Oki yang dapat sampaikan. Silakan Bang Oki untuk menarasikan keimanan Bang Oki. Tafadhol. Oke. Ya, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, malam ini kesempatan yang baik ya teman-teman ya. Kita berdiskusi dengan seorang mualaf Perijet yang digadang-gadang itu kurang lebih paham katanya tentang Bible, dan dia berpindah iman karena menurut dia jaminan keselamatan hanya ada di dalam imannya yang baru. Oke teman-teman, kita akan buktikan kalau jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Buat teman-teman Kristen, aku minta bantuannya, tap-tap layar dulu yang kenceng teman-teman, di share-share ulang dulu live-nya, biar roomnya aman, biar roomnya tidak gampang rungkat. Karena apa? Karena kita baru live ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tema konsep keselamatan. Kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, berulang kali saya bilang, dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mengambil rupa manusia? Sang Firman itu mengambil rupa manusia dan harus mati terkutuk di kayu salib di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita bicara kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia, Sang Firman itu harus mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Ingat, di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, manusia yang jatuh ke dalam dosa ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27,
bahkan hampir sama dengan Allah di dalam kitab Mazmur. Upah dosa ialah maut. Nah, karena yang diselamatkan ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka yang menyelamatkan itu harus manusia, dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita bicara jaminan keselamatan, Yohanes 10 ayat yang ke-28 jelas mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Melalui apa kita boleh selamat di dalam iman kekristenan? Melalui apa supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan? Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi saya tegaskan, jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman Kristen, boleh teman-teman dikencengin tap-tap layarnya, ditembuskan 10K dulu yuk tap-tap layarnya teman-teman, sebelum kita mulai diskusinya. Mungkin itu ya narasi saya tentang konsep keselamatan di dalam iman kekristenan. Dan sebenarnya hari ini hari yang sangat bagus ya teman-teman ya. Karena apa? Kita berdiskusi dengan seorang mualaf yang pernah ada di dalam iman kita, terus dia berpaling meninggalkan Tuhan Yesus, dan sekarang menurut dia agamanya adalah agama yang benar. Saya tegaskan, di dalam iman Kristen agama tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pernah membawa agama. Agama itu tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi agama tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kencengin teman-teman tap layarnya, di-share ulang, dibagikan ya teman-teman ya, biar semakin banyak orang terberkati, semakin banyak orang percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya teman-teman ya, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, yang tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Silakan. Oke, aku udah, ini sesi selanjutnya apa nih Bang Oki? Tanya jawab atau gimana? Sama 5 menit 5 menit. Abang bertanya sama saya sekaligus menarasikan iman abang, bebas. Yang penting abang gunakan waktu abang 5 menit. Silakan. Ya. Bentar ya teman-teman. Kita mulai dulu. Silakan diterima. Iya teman-teman. Pertama-tama, kalau kita mengutip dari Al-Quran, Allah memang sudah menekankan yang tadi saya bilangkan. Ketika dia mualaf, Allah itu mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika dia mualaf, maka terus dia akan terhapuskan segala dosa-dosanya. Yang kedua, Allah menjanjikan dan Allah menegaskan sekali lagi di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau sekali-kali meninggal dalam keadaan muslim, melainkan dalam keadaan Islam. Lalu Al-Quran, Islam itu jelas tervalidasi langsung kepada Rasulullah SAW, kepada Allah di dalam surah Al-Maidah di ayat 3. Kalau kita bandingkan dengan agama Kristen, itu nggak ada tervalidasi sekalipun. Dari pandangan bapak-bapak gereja, banyak mengatakan Kristen itu pada mulanya di Armenia, dibawa oleh Theodosius dan Bartholomeus. Tetapi memang yang tercatat di dalam Bible itu hanya di KPR 1126. Di sana dikatakan
bahwasannya pertama-tama Kristen itu muncul di Antioquia. Di KPR 22 nomor 22 adanya pertentangan antara Paulus dan beberapa murid Yesus. Lalu kalau kita mengutip dari percakapan daripada Bang Oki, Yesus itu nggak punya agama, Yesus nggak membawa agama. Ya memang benar, memang Yesus nggak membawa agama, tapi Yesus menekankan dalam Matius pasal 5 nomor 20, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka sekali-kali engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita lihat Allah menjanjikan di dalam surah Ar-Rum di ayat 15, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'ammal ladzina amanu wa amil solihati fahum fi raudatin yubdarun." Kata Allah mengatakan, maka adapun orang-orang beriman, mereka akan diberikan kebahagiaan di surga. Yang kedua, Allah juga menjanjikan yang tadi saya bawakan di dalam surah Fussilat di ayat 30 sampai 31. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Barang siapa sekali-kali mengatakan Tuhannya Allah, maka Allah akan menjanjikan bil jannah untuk orang-orang. Yang kedua adalah Bang Oki mengatakan bahwasanya pengikut Yesus sejati maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu dibawakan Yohanes pasal 14 nomor ke-6. Nah, jalan, kalau kita melihat di sana judul berikutnya adalah rumah Bapa. Setiap para nabi memang adalah jalan. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Thomas berkata, bagaimana kami akan sampai kepada rumah Bapa? Baru jawaban Yesus di nomor ke-10-nya. Di nomor ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita melihat dalam kitab Amos pasal 3 nomor ke-1, para nabi itu adalah penyambung atau lidah perantara daripada Tuhan. Seperti Al-Quran juga mengatakan di dalam surah Ali Imran dan di dalam surah Al-Azab di ayat 21. Kata Allah mengatakan, jikalau engkau mengikuti suri tauladanmu, yaitu baginda Rasulullah SAW, maka engkau akan selamat. Itu dalam surah Al-Azab ayat 21. Dan Allah mengatakan sekali lagi dalam surah Ali Imran ayat 31. Kata Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Para nabi adalah jalan. Coba kita lihat Daniel pasal 9 nomor ke-10, Kisah Para Rasul pasal 3 nomor ke-13. Allahnya Ishak, Abraham dan Yakub itu adalah Allahnya Yesus juga. Dan nabi adalah hanya sebagai perantara jalan. Silakan Bang Oki. Sebentar, oke. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu ya, teman-teman ya. Kita tanggapi dulu Matius 5 ayat yang ke-20. Jika hidup keberagamanmu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, memang tidak ada yang salah di dalam ayat ini. Karena apa? Kehidupan orang-orang Farisi seakan-akan dia beragama, tetapi dia memasukkan unsur kebudayaan di dalam keberagamaannya. Itu yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Betul ayat itu. Karena apa? Kalau kita bicara orang-orang Farisi, dia seakan-akan percaya kepada Allah, percaya kepada agama, menyembah Tuhan, tetapi dia memasukkan kehidupan kebudayaannya di dalam keberagamaannya. Nah, itu tidak ada yang salah dengan Matius 5 ayat yang ke-20. Berkali-kali saya bilang ya teman-teman ya, kalau kita mau keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Setiap nabi adalah jalan dan kebenaran. Itu narasi dari Perijait. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan saya data dan dalilnya secara eksplisit kalau Nabi Muhammad berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di
Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau memang Perry Jet berkata semua nabi itu adalah jalan kebenaran, loh saya minta datanya. Tunjukkan satu perkataan Nabi Muhammad yang menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pakai data, pakai dalil, tertulis eksplisit. Karena apa? Alkitab sanggup menjawab. Yohanes 14 ayat yang ke-6 eksplisit. Tuhan Yesus berkata demikian. Itu yang pertama. Nah, saya mau tanggapi apa yang menjadi narasi Bang Ferry Jet tadi di awal. Bukan cuma bidadari yang dijanjikan. Mohon maaf, di surga kami nanti hal-hal begitu udah nggak penting untuk kami. Nggak penting masalah bidadari, masalah apapun itu nggak penting. Yang penting untuk kami apa? Supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang penting. Karena apa? Di hari kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan. Jadi tidak penting bidadari itu buat kami. Buat apa kita dapat bidadari? Tapi kita mati dalam kebinasaan. Kita tidak mengakui apa yang tertulis dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Buat apa? Seperti apa mau kita dapat bidadari? Loh, kita aja mati dalam kebinasaan kok. Ya, nah saya minta dua pertanyaan saya dengan Bang Ferry Jet. Yang pertama, ketika Bang Ferry Jet tadi berkata setiap nabi adalah jalan kebenaran, saya minta datanya secara eksplisit. Kalau Nabi Muhammad pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, datanya secara eksplisit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, suri toladan Nabi Muhammad. Itu yang jadi narasi Bang Ferry Jet. Kita harus mengikuti suri toladan Nabi Muhammad. Yang saya minta, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang dapat kalian contoh. Saya tidak minta perintah, yang saya minta actionnya. Misalnya di dalam Alkitab kami jelas mengatakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bukan perintah, itu adalah aksi, actionnya. Nah, yang saya minta, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang menjadi suri toladan Bang Ferry Jet. Yang kedua pertanyaan saya, tunjukkan satu data kalau Nabi Muhammad pernah berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti apa yang Bang Ferry narasikan. Karena apa? Kalau kami orang Kristen, saya bernarasi Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, saya punya data. Alkitab menjawab itu, Alkitab menyampaikan itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, saya tidak mau lari ke kemana-mana dulu dengan pertanyaan saya cuma ada di dua pertanyaan saya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran secara eksplisit. Saya tidak minta perintah, saya minta aksinya. Yang pertama, saya berikan contohnya ya. Misalnya di dalam Alkitab kami jelas dikatakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu aksi, bukan perintah. Yang saya minta, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, tunjukkan saya datanya kalau Nabi Muhammad adalah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti yang Bang Ferry narasikan. Ya, karena apa? Cuma Tuhan Yesus yang mampu memberikan hidup yang kekal. Di luar itu tidak ada. Maka kami mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Kita mulai dulu. Silakan. Pertama-tama, di mana pengikut Rasulullah SAW dijanjikan surga, sehingga Rasulullah SAW mengatakan aku jalan. Kalau kita melihat tolak ukur dari hadis, baginda Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga kecuali yang enggan mengikuti aku. Rasulullah SAW dengan jelas, dan ketika beliau mengatakan di mana suri teladan baginda Rasulullah SAW. Yang kedua,
Padahal tadi saya sudah mengatakan di dalam surah Ali Imran di ayat 31, ketika engkau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Coba kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31. Padahal tadi saya sudah baca itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai umat manusia, kalau engkau mengikuti suri teladanmu, yaitu baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Makanya kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang ketiga adalah beliau memintakan tentang suri tauladan baginda Rasulullah SAW. Saya sudah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wal zakarullah katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang harus engkau ikuti, dan yang baik bagimu yaitu orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara eksklusif memang untuk tentang biografi atau perilaku akhlak daripada baginda Rasulullah SAW itu memang tidak ada daripada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu pure firman Tuhan. Allah hanya memerintahkan mengikuti suri teladanmu. Saya ingatkan sekali lagi, Allah hanya memerintahkan mengikuti suri teladanmu seperti yang dikatakan surah Al-Ahzab ayat 21. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW itu banyak diceritakan di hadis, ya kan? Dan ini kita bicarakan tentang keselamatan. Sekarang saya bertanya kepada Bang Oki, ketika saya tadi sudah mengatakan bahwasanya orang-orang yang menuhankan Allah akan dijanjikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya minta, di mana datanya orang-orang yang menuhankan Yesus atau menyembah kepada Yesus, maka Tuhan Elohim menjanjikan surga untuk mereka. Yang kedua adalah Bang Oki mengatakan itu khusus orang-orang Farisi. Bang Oki salah besar. Kita lihat, Yesus semasa hidupnya dia memerintahkan kita untuk selalu berhati-hati kepada orang-orang Farisi. Yesus memerintahkan kita untuk selalu berhati-hati dengan orang-orang Farisi. Lalu kita lihat, ternyata Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, bahkan Paulus yang mengajarkan tentang Nasrani atau Kristen. Yang kedua, hukum Torah. Tadi mengatakan Matius 5:20, jikalau hidup keadaan tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Kenapa? Setiap para nabi itu diutus untuk meluruskan ajaran nabi sebelumnya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, Yesus datang untuk menggenapi daripada hukum Taurat. Tidak akan hilangkan satu iota atau satu titik pun daripada hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam, kita lihat di dalam Galatia 2 nomor 21 dan Galatia 5 nomor 4. Habis. Oke, siap, silakan. Silakan digunakan dengan baik ya waktunya. Oke, teman-teman ya. Kita jawab dulu ya teman-teman ya pertanyaan Bang Perijet. Di mana Tuhan Yesus itu di mana ketika mengikuti Tuhan Yesus itu akan diberikan keselamatan ya teman-teman ya. Ini data. Bicara pakai data ya. Gitu. Kita sebutkan datanya. Oke. 1 Timotius 2 ayat yang kelima sampai dengan 6. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu
yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Lo gampang, Alkitab menjawab itu dengan jelas. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Gitu. Jangan nanti dibilang itu tulisan siapa lagi, ya kan? Kalau dia tunjukkan data, itu nanti tulisan siapa? Gitu ya. Nah, teman-teman, Bang Ferry Jet ini terlalu pede kalau ngomong ya. Itu semua umatku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, saya bukakan datanya. Ibnu Majah 987. Bantah hadis ini dengan data ya. Bantah hadis ini dengan data. Oke. Ibnu Majah 987, saya bacakan hadisnya. Al-Bara bin Ajib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dan bukan yang ini, sorry. Bukan ini ya teman-teman ya, sorry ya. Sebentar, saya lupa sebentar datanya. Sebentar, saya carikan dulu. Ya, Ibnu Majah 3982, sorry. Ibnu Majah 3982, ini dia datanya. Oke. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan masuk neraka, yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu ia ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang masuk surga? Al-Jamaah. Oke. Bantah data saya dengan data. Jangan terlalu pede. Ayo silakan bantah data saya dengan data. Umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka. Cuma satu golongan yang masuk ke surga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Ferry Jet, saya tidak minta perintah dari tadi. Oke, kalau memang Al-Quran tidak menjawab itu, saya minta dari hadis. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang bisa kalian contoh. Saya sudah tegaskan tadi, kalau di dalam Alkitab kami jelas Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Atau saya berikan contoh di dalam Al-Quran, Bang Ferry Jet, ini ya, di dalam surat Abasa, surat ke-80, sebentar, surat 80 ayat yang ke-1 dan kedua. Bentar. Ini contoh nih ya. Sebentar. Oke. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kepada siapa ini Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling? Karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Surat ke-80 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Nah, yang saya minta, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang bisa kalian contoh, yang menjadi suri tauladan kalian. Silakan tunjukkan pakai data, Bang Ferry Jet ya. Tunjukkan pakai data satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya tidak minta perintah. Yang saya minta aksinya. Ya, itu satu pertanyaan saya. Nah, yang kedua, saya minta jawaban dari Bang Ferry Jet. Apakah iman saja itu menyelamatkan di dalam agama Islam? Atau beriman dan beramal? Kalau memang ya, tunjukkan datanya. Kalau memang tidak, tunjukkan datanya. Silakan. Oke. Ini aku nggak pakai sound card soalnya handphoneku lowbat. Jadi sambil ngecas. Iya, pertama kedengeran suaraku Bang Oki. Coba.
Izin Bang Oki, kedengaran nggak Aman, suaraku? aman, aman. Aman ya? Aman. Oke. Yang pertama Bang Oki membawakan surah tadi dari ini ya, dari apa namanya 1 Timotius. Oh, kecil ya teman-teman suaraku. Nah, itu yang saya minta perkataan dari Yesus secara langsung, secara gamblang. Contohnya kayak gini. Tadi itu saya mengatakan, yang mengatakan Tuhannya Allah, itu kan langsung perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan dalam Al-Qur'an. Makanya tadi saya bilang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallazina kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Fusilat, aku bacakan ya. Nih, bentar aku buka. Aku udah keluar dari situ, ikut dia kan karena kawan kan, pikir karena kawan itu. Nih ya, aku buka ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallazina qalu rabbunallah semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqfu wa'bsiru bil jannatil kuntum tu'adun. Nah, itu langsung perkataan dari Allah Subhanahu wa taala di mana dicantumkan dalam Al-Qur'an. Makanya baginda Rasulullah SAW tadi juga mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Lalu kita lihat. Nah, nanti mungkin Bang Oki bisa jawab dulu pertanyaan saya itu di mana perkataan dari Elohim. Saya nggak mau minta perkataan di luar daripada Elohim. Kenapa? Siapa penulis Timotius? Siapa penulis Roma? Nggak sejaman dengan Yesus kok. Saya minta secara letter-like. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Orang-orang juga tahu, namanya diutus berarti ada mau utus. Karena setiap ajaran para nabi, itu adalah ahad. Esa. Nah, yang kedua, Bang Oki tadi membawa hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat apa tadi Bang Oki? Yang tentang 73 golongan. Ibnu Majah 3982. Oke, itu teman-teman, hadis itu bagaikan memegang bara api. Akan tetapi ingat, gini, di dalam ilmu fikih, usul fikih, ada namanya syirik khafi, ada namanya syirik zali. Dengarkan sebaik-baik ya teman-teman ya. Ada namanya syirik khafi dan ada namanya syirik zali. Memang benar Allah Subhanahu wa taala membagi 73 golongan, benar. Akan tetapi perlu kita ingat. Ada namanya syirik khafi dan ada namanya syirik zali. Selagi dia nggak mempersekutukan Allah dan selagi dia mengakui baginda Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, maka Allah menjanjikan surga. Walaupun dia harus dicuci terlebih dahulu. Nah, yang Allah nggak ampunin adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inilah yang dikatakan syirik zali. Syirik besar. Orang-orang yang nggak dapat diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam surah Ar-Rum di ayat ke-11 sampai ke-14. Apa kata Allah di sana? Allah membagikan daripada perkumpulan-perkumpulan orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Bahkan kata Allah, kita lihat di dalam surah Al-Bayyinah. Nih, surah Al-Bayyinah, kita lihat ya. Bentar ya. Laki-laki nggak pakai waktu turun nggak apa-apa, tapi aku pasti ngomong lah. Pasti harus. Nah, kan kita basicin dulu. Kalau dibilang nggak pakai waktu laki-laki bisa aja. Bentar ya, aku ini dulu. Kalau gini kok, bapak aku sama makku ideologi apa kok? Nih, kita lihat dalam surah Al-Bayyinah mengatakan innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, walaupun 73 golongan itu dibagi, akan tetapi selagi dia menuhankan Allah, maka Allah akan selamatkan dia. Tetapi perlu kita ingat, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu di dalam surah Al-Bayyinah di ayat ke-6. Bentar, bisa lihat? Aku ini nih.
Ini tulisan Arabnya. Habis waktunya waktu saya. Oh iya ya, oke siap. Oke, Bang Ferry, kalau bisa sorry. Kalau bisa dibalik kameranya, tunjukkan datanya ya. Jadi kita bisa cross check sama-sama. Jadi saya tidak harus cari sendiri karena kan banyak ayat yang disebutkan tapi tidak ditunjukkan. Sedangkan saya tunjukkan dari tadi ayat per ayatnya ya. Oke, saya jawab pertanyaannya. Loh itu gampang. Kalau memang tidak mau terima yang di 1 Timotius, saya akan sebutkan Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Itu data tertulis di dalam Alkitab, perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Makanya supaya kita tidak mati dalam kebinasaan, maka kita harus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biasakan diskusi pakai data dan tunjukkan datanya supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa cross check. Kalau saya akan balik kamera saya dan saya tunjukkan datanya. Ya, saya sudah jawab satu pertanyaan dari Ferry Jet. Tolong jawab secara jujur. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Data mana? Tadi tidak bisa pakai Al-Quran. Oke. Pakai hadis. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pakai hadis. Tunjukkan datanya. Saya tidak minta perintah, yang saya minta aksinya. Silakan tunjukkan satu kebenaran. Tindakan ya, yang saya minta tindakan atau aksi, bukan perintah. Kalau perintah banyak kali, ya. Saya cuma minta. Saya contohkan di dalam Alkitab kami, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, jelas, gitu. Ya, nah, Bang Ferry Jet tadi tidak menanggapi pertanyaan saya dengan data. Ketika Bang Ferry Jet berani bilang semua umatku akan masuk surga, tapi itu dibantah oleh Ibnu Majah 3982. Muslim umatku akan dibagi menjadi 73 golongan dan cuman satu golongan yang akan masuk ke dalam surga, yaitu al-jamaah. Jawab pakai data. Saya tidak mau terima asumsi. Kenapa? Setiap pertanyaan Ferry Jet saya jawab pakai data. Harusnya karena pernah ada di dalam iman Kristen yang sering bahas iman Kristen, harusnya sanggup menunjukkan data di dalam imannya. Silakan tunjukkan datanya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam hadis. Oke, saya tidak minta di dalam Al-Quran lagi, tapi saya tunjukkan tadi di dalam Quran itu ada Abasa. Quran Abasa ayat yang pertama dan yang kedua. Gitu ya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya minta datanya, handphonenya dibalik, kameranya dibalik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman, pertanyaan saya kok tidak ditanggapi ya? Apakah iman itu menyelamat beriman saja atau beriman dan beramal dan melakukan perbuatan baik yang menyelamatkan? Saya minta datanya. Saya ulangi pertanyaan saya pelan-pelan. Apakah beriman saja itu cukup untuk diselamatkan? Atau beriman, berbuat baik dan beramal itu diselamatkan? Kalau memang iya, tunjukkan saya data. Seperti saya menjawab menggunakan data. Ya. Tinggal diputar aja kameranya, tunjukkan datanya. Karena apa? Pertanyaan Bang Ferry, di mana perkataan Tuhan Yesus kalau percaya kepadanya itu akan diselamatkan? Yohanes 10 ayat yang ke-20 tadi. Yang saya bacakan tadi, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Saya jawab pakai data, saya tunjukkan biar kita bisa cross check sama-sama datanya. Ya, buat teman-teman Kristen, yuk kencengin tap-tap layarnya, jangan sampai kita sudah menang diskusi kita kalah PK ya teman-teman ya. Itu kencengin teman-teman tap layarnya supaya kita udah menang diskusi, kita menang PK juga. Silakan dijawab Bang Ferry Jet. 2 pertanyaan saya tidak akan tambah dulu pertanyaan saya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara eksplisit di dalam hadis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya minta
apakah iman saja menyelamatkan atau iman, amal dan berbuat baik itu menyelamatkan? Di dalam iman Bang Perijet, silakan ya. Sebentar ya teman-teman ya. Bentar, kok saya kena pelanggaran, bentar. Kok nih kena pelanggaran puzzle gini, kenapa nih? Tinggal, Puzzle. tinggal diikutin aja, tinggal diikutin puzzle-nya. Itu cuma verifikasi aja. Oh, udah. Udah, bentar. Oke, Jangan siap. dimulai dulu ya teman-teman ya, biar Oke, udah Bang Oki, udah. Oke, siap. Oke, berarti kitab daripada Yohanes. Ingat ya. Bang Oki kemarin sempat saya dengar menyamakan Katolik dan Kristen. Saya akan memakai Bible Katolik. Penulis kitab Yohanes itu bukanlah Yohanes murid Yesus. Kita buktikan teman-teman. Ini justru saya lebih suka nih. Ingat ya, pertanyaan saya tadi adalah di mana perkataan Elohim yang mengatakan mengibadahi Yesus maka dijanjikan surga. Net. Saya cabut dulu bentar ya. Kok susah sih? Nih bentar. Bentar, karena aku mantan Katolik, tadi aku minta di mana datanya yang tertuang langsung dari Elohim untuk yang mengibadahi Yesus maka dijanjikan akan surga. Itu pertanyaan saya. Lalu Bang Oki membawakan data Yohanes. Kita lihat di sini teman-teman. Aku bentar ya, karena di sini ada ini juga. Bentar. Yohanes. Kita lihat. Di sini dari Catholic Identity. Kita lihat pertama di sini. Nih ya. Kita lihat penulis daripada Yohanes. Kita lihat ya. Markus. Bentar ya. Nah ini penulis daripada kitab Yohanes. The authorship of the gospel which bears the names of John remains a mystery. Masih misteri. Oke. Lalu kita buka pakai Bible ini Bang Oki. Ini Bible-nya Kristen pada awal mula. Belum ada gabungan dengan perjanjian baru. Lihat. Ini jelas dari LAI. Di sini belum ada penggabungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini kitab Yahudi dan ini kitab Kristen. Di sini dikatakan bahwasanya langsung dari perjanjian lama. Kita lihat ke dalam kitab Markus pun juga dikatakan masih misteri. Nih ya, contohnya seperti Markus. Bentar ya. Oke. Ini dijelaskan oleh bapak-bapak gereja di abad ke-21. Kalau Bang Oki masih pakai Google, aku pakai kitabnya langsung. Nah, yang aku minta, di mana orang yang mengibadahi atau menuhankan Yesus, seperti yang tercatat dalam Al-Quran tadi, bahwasanya Allah atau Tuhan Elohim menjanjikan surga untuk mereka. Ini adalah, nih, bahkan kalau Bang Oki menceritakan tentang penebusan dosa, Bang Oki tahu, dulu ada namanya penebusan dosa. Di sini seorang bapak gereja dari Calvinis menggambarkan dulu juga ada yang namanya orang itu disalib untuk penebusan dosa, ada juga. Sebelum nih kita lihat di sini sebagai simbol agama oleh orang kafir selama berabad-abad sebelum adanya Kristus. Nah, yang kedua, kita lihat dalam Bible Katolik. Bang Oki kan menyamakan antara Katolik dan Kristen Protestan kemarin. Kita lihat. Di sini, nih kita lihat ya.
bilang kayak gitu lah, pokoknya bahasa-bahasa Nabi lah. Kalau udah pacaran, udah umur 20. Bentar ya. Nih, Baru masih itu. dulu ada juga namanya Dewi Asyera dan Dewi Asyoret. Di sini menceritakan Dewi Asyoret atau Dewi Asyera itu juga sebagai penebusan dosa. Penduduk asli tanah Kanaan yang menjamin kesuburan dipuja sebagai istri Baal. Nah, wah nggak cukup aku jawab Bang Oki. Bentar. Sebentar waktu saya teman-teman ya. Aku nggak cukup kayaknya menjawab. Lanjut Bang Oki. Ingat ya, aku pakai Bible, Iya, langsung. Siap. Nah, jadi tenang aja. pertanyaan aku, gini Bang Oki, pertanyaan aku itu di mana siap. yang dijanjikan oleh Aku Tuhan udah paham, Elohim? aku udah paham. Siap, lanjut. Waktu saya. Ya teman-teman, kukira cerdas lah mereka ini ya. Kita lagi bahas konsep keselamatan, kita sedang tidak bahas kritik teks. Aburnya kemana-mana. Paham konsep keselamatan sama kritik teks nggak? Tadi nanya di mana tertulis di dalam Alkitab, sudah saya jawab. Loh, Yohanes itu penulisnya masih misteri, macam iya aja. Hah? Kita lagi bahas konsep keselamatan, kita sedang tidak bahas kritik teks, perijait. Ketika sudah terpukul, sudah gelabakan, Yohanes itu tulisan siapa? Nanti tulisan Paulus, Alkitab itu palsu. Gimana lah ini? Itu. Kalau tema pun sudah lari kemana-mana. Itu. Masa yang ditunjukkannya teman-teman, yang ditunjukkannya penulis Yohanes ini siapa? Korelasinya apa dengan konsep keselamatan? Kita sedang berbicara tentang konsep keselamatan. Kita sedang tidak berbicara tentang kritik teks. Itu dua hal yang berbeda. Kebiasaan. Kalau sudah mulai terguncang, lari tema, keluar tema. Dari tadi bawa hadis tulisan siapa juga saya tidak permasalahkan. Kenapa? Tema kita keselamatan. Saya sedang tidak bahas konsep. Saya tidak bahas kritik teks. Gitu. Saya sedang tidak bahas kritik teksnya. Siapa penulisnya? Sekarang yang dibandingkan Al-Quran dan hadis dan Alkitab saya. Itu. Nah sekarang saya berikan waktu saya 3 menit. Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah iman saja menyelamatkan atau beriman, beramal dan berbuat baik, berbuat dosa itu menyelamatkan? Silakan tunjukkan pakai data. Saya berikan waktu saya. Silakan dijawab. Karena nggak enak kalau nggak dijawab. Silakan. Sampai 2 menit 30. Silakan sampai habis waktu saya. Silakan diambil. Oke. Pertama, Allah mengatakan harus beriman terlebih dahulu. Di dalam surah Al-Zalzalah, di ayat, bentar ya. Cuman gini, aku boleh menanggapi dulu nggak Bang Oki yang tadi tuh? Nggak Saya boleh ya? kasih waktu saya bukan untuk menanggapi, saya tunggu jawabannya. Kan habis ini ada waktu Bang Ferry untuk menanggapi. Itu saya sudah berikan waktu saya loh. Untuk apa? Untuk membukakan data kepada saya. Masa buat Iya, menanggapi? bentar. Loh, Pak, nanti saya kasih waktu saya, silakan.